Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Ibu Dini Agusari selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 6, dan saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi susulan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas Studio Perancangan Arsitektur 6, yaitu membangun bangunan mixed use. Yang pertama di sini terdapat latar belakang konsep yang ada isu persoalan pada size dari lingkungan kumuh, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan sosial. Maka dari itu dibangunlah bangunan mixed use dengan persentase hotel 40%, shopping mall 40%, dan kantor sewa 15%. Selanjutnya di sini terdapat persediaan bangunan yang pertama yaitu Central Park Jakarta, lalu ada Pakuan Mall Surabaya, dan juga Marina Bay Sands. Lalu untuk analisis site-nya sendiri, di sini terdapat analisis makro, yang dimana terdapat konteks peraturan, rencana guna lahan, dan juga analisis SWOT. Lalu untuk analisis mikronya, terdapat sirkulasi kendaraan, utilitas site, pedestrian, drainase, dan jaringan air existing. Lalu dari analisis tersebut dibuatlah tanggapan analisis dari lintasan mataharinya, arah angin, jaringan utilitas, dan juga kebisingan. Lalu di sini terdapat program ruang, dan juga pola aktivitas pengguna bangunan mixed use seperti pengguna hotel, pengguna shopping mall, pengguna pengelola, dan juga pengguna pemasok barang supply. Lalu untuk konsep perancangan sendiri di sini terdapat konsep makro. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan ruang komersial dan pusat hiburan, dan juga dapat memicu transportasi dari fasilitas magnet yang ada di Bandar Lampung. Lalu untuk konsep mikronya yaitu untuk merevitalisasi koridor jalan sekitar dan juga menjadi daya tarik masyarakat yang dimana akan dapat meningkatkan ekonomi sekitar. Lalu untuk konsep bangunannya sendiri menggunakan arsitektur biofilik, yaitu merupakan pendekatan desain yang mengintegrasikan elemen alam ke dalam sebuah hunian. Dan untuk konsep penghijauannya diterapkan pada taman vertikal pada gedung di apartemen dan hotelnya, lalu terdapat kolam dan sungai buatan di ruang terbuka hijaunya dan menggunakan atrium tropis. Lalu di bawah terdapat gubahan dari mixed use buildingnya. Lalu untuk konsep sistem utilitasnya di sini mengedepankan efisiensi dan sustainable energy dan waste management, yang dimana uh, menggunakan diterapkan pada penggunaan panel surya, manajemen energi yang efisien, penggunaan lampu LED, dan juga sistem HPLC yang efisien energi, dan juga terdapat inovasi tower spray dan spray rings untuk pengganti sistem HPLC di beberapa waktu. Lalu untuk waste manajemennya sudah menggunakan treasured garbage, yang dimana dapat memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Dan di sini terdapat ilustrasi dari zonasi utilitas bangunan. Lalu untuk konsep sistem struktur menggunakan dilatasi pada setiap 50 meter bangunan, dan juga menggunakan core wall yang berwarna pink pada simetrinya, dan juga damper isolator pada fondasi bangunan. Lalu di sini terdapat pola sirkulasi pengguna dari isometri gubahan dan juga isometri site-nya sendiri. Lalu terdapat DNA skematik bangunan yang dimana terdapat dari lantai 1 hingga lantai 18. Lalu di sini terdapat gambar kerja dari uh, bangunan ini. Yang pertama terdapat side plan dengan skala 1:800. Lalu terdapat denah basement dengan zonasi parkir yang berbeda. Lalu terdapat denah lantai 1 yang dimana ada lobby mall, lobby hotel, dan juga supermarket dan restoran dan juga retail-retail. Lalu di lantai 2-nya itu terdapat retail dan juga department store dan uh, retail-retail dan food court. Lalu untuk lantai 3-nya terdapat department store, retail-retail lagi, dan restoran dan juga food court. Lalu untuk di lantai 4-nya itu sendiri terdapat movie and theater, tempat bioskop, dan juga tempat pusat hiburan seperti time zone, dan terdapat gym dan spa untuk hotel dan apartemennya, dan juga terdapat retail. Lalu untuk di lantai 5 terdapat podium, yang sebelah kanan adalah podium untuk pengguna apartemen, dan sebelah kiri podium untuk pengguna hotel. Dan di sini terdapat di lantai 6 yang dimana terdapat double bedroom di apartemennya dan juga di hotelnya, dan di sini masih terdapat private pool untuk penghuni lantai tersebut. Lalu di sini terdapat hotel di lantai 7 dan lantai 8 dan lantai 9 terdapat double bedroom apartemen, juga studio apartemennya yang single bedroom.
dan di sini terdapat denah lantai 10 hingga 18. Lalu di sini terdapat tampak depan dari bangunan itu sendiri dengan skala 1/600. Lalu di sini terdapat tampak kiri dan kanan dengan skala 1/600 dan juga tampak belakang dengan skala 1/600. Lalu di sini terdapat potongan A skala 1/600 dan juga potongan B dengan skala 1/600. Lalu di sini terdapat rencana sistem utilitas yang dimana terdapat jaringan pipa air kotor yang berwarna kuning yang dimana terdapat pada di bawah setiap plat lantai yang dialirkan langsung ke uh, staf utamanya. Lalu terdapat jaringan air bersih yang berasal dari air PDAM, lalu dimasukkan ditampung dalam geronteng, lalu dipompakan ke atas ke toran air bersih dan baru didistribusikan ke setiap kamar melalui saf-saf kecil. Lalu untuk jaringan sampahnya sendiri terdapat dua saf di setiap bangunan yang dimana ditampung pada basement di bak sampah paling bawahnya. Lalu di sini terdapat rencana sistem strukturnya itu menggunakan beton 75 kali 75 dengan bentang 12 meter, lalu baja WF 20 kali 25 bentang 12 meter, dan core wall dinding beton yang berwarna ungu. Lalu selanjutnya terdapat detail arsitektur. Yang pertama ada sungai buatan di ruang terbuka publiknya dan panel ACP pada dinding-dinding uh, bangunannya, lalu terdapat area untuk panel surya, green roof pada setiap balkonnya, dan juga traffic garbage untuk sistem pembuangan sampahnya. Lalu di sini terdapat situasi bangunan terhadap lingkungan sekitarnya, dan juga terdapat perspektif bird eye view dan perspektif man eye view interior dan eksterior bangunan. Mungkin segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.